kami dari Dewan Juri akan mengumumkan atau mengamat dari hasil karya para peserta pada dua malam berturut-turut. Sebelum kita mengumumkan hasil pengamatan kami, ada sedikit beberapa kriteria yang mungkin menjadi acuan dari para koreografer ataupun para penari. Karena dilihat dari malam pertama dan malam kedua itu sangat memicu kami, semuanya bagus semua. Coba tepuk tangan dulu dong. Dari karya yang sudah ditampilkan, ini saran ya dari tiga Dewan Juri untuk tahun-tahun yang akan datang. Mungkin ada perubahan karena lomba ini setiap tahun pasti ada. Terlepas siapa pengamatnya kita tidak tahu. Hanya ini perbaikan untuk kebaikan kita Provinsi Bengkulu. Yang pertama, masukan para koreografer ataupun mungkin ini dari penarinya, mohon untuk judul tari tidak harus sesuai dengan judul ide garapan. Misalnya ngambil peristiwa arak jari-jari, terus judulnya arak jari-jari ya. Lihat lagi garapan kalian itu maunya apa gitu ya. Maunya apa isi dalam garapan itu. Yang kalian angkat itu kan peristiwa arak jari-jari, tapi dalam karyanya itu maunya apa. Jadi mohon untuk judulnya dipikirkan kembali. Kebanyakan dari malam kemarin sampai malam ini itu hampir 35 sanggar, 60% rata-rata mengambil judul peristiwa tabor diambil menjadi judul tari. Tolong itu jadi acuan dari koreografer. Yang kedua, sinopsis. Mungkin sudah bertahun-tahun, baik itu di karya tari tabor maupun tari-tari yang apalah, ini saya pasti tetap membicarakan masalah sinopsis. Yang namanya sinopsis itu singkat, padat, dan jelas dari isi garapan. Bukan menceritakan ide garapan dari nol sampai akhir, ya. Isinya garapan itu apa? Singkat, padat, tapi bisa dimengerti gitu ya. Itu masih ada yang belum memahami cara pembuatan sinopsis, dan itu tolong diperbaiki untuk tahun yang akan datang. Yang ketiga, kami sangat mengecewakan, sangat kecewa. Semua garapan dari kemarin malam hari ini semuanya bagus, tapi kami agak kecewa apa yang ditampilkan dengan apa yang kalian tulis itu kebanyakan bertolak belakang, hampir 50%. Awal kami udah lihat, wah ini gini. Pas kami lihat lagi di tulisan, kok nggak nyambung antara garapan dengan tulisan. Jadi hati-hati ya para koreografer. Ini saya tekankan koreografer, penata tarinya. Karena yang tahu isi garapan itu tak penata tari, bukan penari, bukan pemusik ya. Jadi isi garapan kalian itu tentang apa? Baru ditulis. Ini enggak. Tulisannya bagus atau karyanya bagus, tapi ditulisnya bertolak belakang. Sehingga itu menjadi pacuan kami Dewan Juri untuk menilai, mengamati yang terbaik. Itu masih 50% juga. Terus kalau teknik udah biasa, kostum, terakhir lagi kostum. Hati-hati lagi menggunakan kostum. Harus sesuai dengan garapan dan warna garapannya kita apa. Kalau yang namanya arak jari-jari, apakah harus pakai mahkota? Kan enggak kan? Yang namanya kita arak jari-jari. Bagaimana sih peristiwa arak jari, pakaiannya apa? Ini udah bagus karyanya, tapi kostumnya tidak mendukung dengan karya yang diinginkan. Jadi itu kalau dari saya cuma itu. Mungkin dari Bu Evi sama Ibu Eri ada tambahan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat malam. Terima kasih masih tetap setia menanti walaupun sudah di malam yang larut. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Yang pertama masalah teknis. Ini juga untuk penata tari. Mohon perhatiannya untuk arah hadap penari dalam pola lantai. Misalnya, kalau arah hadap penari menghadap ke samping penari menghadap ke samping. Ini maunya apa? Beda dengan kalau dia menghadap ke arah diagonal. Siapa yang akan melihat? Apa maunya? Itu tolong dipertimbangkan untuk arah hadap. Jadi banyak yang saya perhatikan untuk arah hadap penari, apakah penarinya yang mungkin grogi atau bagaimana, kurang bisa menentukan arah hadap, atau para penatanya yang kurang jeli dalam menentukan arah hadap. Itu saya kembalikan kepada penata masing-masing tari. Kemudian yang saya lihat, yang saya amati, gerakannya sudah bagus untuk tari-tarian yang ditampilkan, tetapi sayang ilmu koreografinya kurang timbul. Maksudnya seperti ini, penari 12 penari dengan gerak yang sama, tentu kesannya berbeda dengan gerak yang satu di kelompok sini dengan kelompok yang satunya lagi, itu jangan disamakan. Jadi ini dari awal semuanya rampak, hanya bermain kanon. Nah, coba dalam jumlah yang seperti itu saling berbeda, ya. Mungkin selama ini hanya menggunakan di sini dia, ini bergerak, ini saling berbeda. Mungkin di sini di satu kelompok dengan pola hitungan 1, 2, 3, yang pola lain bisa dengan hitungan 1, 2, 3, 4. Ya, jadi saling berbeda, bersautan geraknya. Jadi kesannya panggung akan lebih meriah. Ya, dan juga kesannya gerakan itu tidak sederhana jadinya, bukan hanya rampak buka semua dari ujung sampai ujung. Itu untuk khusus penata tari. Saya rasa hanya itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu Erni. Hanya menambahkan saja ya. Jadi sebuah karya itu sama dengan makanan ya. Makanan itu kan jangan asal mengenyangkan saja, tapi kita juga butuh untuk sehat. Sama dengan sebuah karya, ya. Jangan hanya enak, pinginnya enak saja, tapi yang seperti kata Bu Emma tadi, dia nggak nyambung ke sinopsisnya. Artinya kan konsumsi absorpsi gizinya tidak terpenuhi, ya. Jadi sebuah karya itu sama dengan makanan, bukan hanya untuk mengenyangkan saja, tetapi untuk menyehatkan. Sama dengan sebuah karya. Lalu ini panggungnya begitu besar, ya, begitu besar. Saya lihat dari beberapa penampilan semua ya, tidak semua, tapi perlu diperhatikan lagi untuk penguasaan panggung ya. Ada yang penarinya sampai ke belakang pemusiknya. Artinya kalau panggungnya di luar panggung tuh penarinya bisa jatuh loh dari atas panggungnya gitu. Tapi tidak di stick panggungnya ya. Dia berat seimbang. Padahal di sini kan masih lebar tuh, nyempitnya ke sana tadi. Saya lihat ada beberapa penari yang di sana. Mungkin itu saja ya dari saya. Sudah semua tadi ya. Semuanya bagus. Tapi karena ini lomba dan hanya dipilih hanya 10 pemenangnya saja, maka kami memilih yang terbaik dari yang baik ya. Baik, itu tadi sudah masukan dari kami bertiga. Mudah-mudahan tahun depan ada perubahan walaupun bukan jurinya dari kami bertiga. Ini untuk memajukan kita sanggar yang ada di Provinsi Bengkulu. Mengingat waktu, akan kita umumkan dari pengamatan Festival Tari Kreasi Tabut pada tanggal hari ini 1 Juli 2025, menimbang dan memutuskan 3 terbaik penata terbaik. Jadi tidak ada ya penata terbaik 1, 2, 3. Jadi 3 penata terbaik. Jatuh nomor undian 9, 21, dan 25. Tiga penampilan terbaik. Kembali
Kembali lagi tidak ada juara 1, 2, 3, tapi 3 penampilan terbaik. Jatuh nomor undian 14, 22, 34. Dan yang terakhir, penyaji terbaik ada 4. Tidak ada lagi juara 1, 2, 3, dan 4. 4 penyaji terbaik. Jatuh nomor undian 18, 26, 29, dan 30. Demikianlah keputusan Dewan Juri tidak dapat digugat. Bengkulu, 1 Juli tahun 2024. Pengamat pertama, Ibu Evi Fitriani. Pengamat kedua, saya sendiri Hema Malini. Dan pengamat ketiga, Ibu Erni Francisca. Lebih dan kurang kami mohon maaf dari Dewan Juri. Wassalamualaikum